Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Sambil saya ada di sekitar Pantai Kenjeran, tepatnya di sekitar Suramadu. Saya tetap ingin menyampaikan dari ruang yang menjadi sarana dan prasarana untuk menyadarkan bangsa kita kepada aksara Jawa sambil diiringi oleh desiran ombak air laut. Saya akan menyampaikan pemahaman filsafat-filsafat Jawa, mengenalkan diri kita kepada cahaya batin. Hari ini kita akan bahas tentang aksara Ko, Kersaningsun memayu hayuning bawono. Ada kehadiran kawan-kawan tadi malam, Mas Wahyu dari Potret Kota dan temannya seorang wartawan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan kuasa dari Gusti dan Gusti berkuasa di mana. Sama yang disampaikan oleh Gus Nur tadi malam, ada Mas Nur, saya panggil Gus Nur karena mempeng ngajinya, belajar betul terhadap pemahaman apa yang menjadi penyebutan tanah suci. Camonyong, apakah yang disebut tanah suci itu tanah yang di Mekah, tanah yang kita pijak, atau badan kita? Jadi saya katakan tanah yang suci adalah secara hakikat adalah tanah kita. Itulah yang disebut dengan tanah yang suci. Namun banyak orang masih meragukan. Jadi saya katakan bahwa tidak satupun ritual di dalam kehidupan kita, jika kita berkenal dengan tanah suci, tanpa kita harus melakukan ritual apapun, karena ini sudah suci, secara hakikat badan kita adalah tanah suci. Disitulah kesucian dari Gusti Kang Akarya Jagat ditunjukkan, yaitu welas asih. Ketika kita mengenal tanah suci adalah badan kita secara hakikat, maka saya kemarin suka menanyakan kepada salah satu staf saya, ini mohon maaf ini guyonan tapi sebenarnya sangat serius. Ada Mbak Ayun, saya godain, kalau sudah Anda wudhu lalu menyentuh saya, batalkah wudhu Anda untuk menghubungkan diri Anda kepada Allah? Apakah dengan itu lalu kita, dengan batalnya wudhu kita, lalu saya tidak bisa tersambung dan terhubung kepada Allah? Itulah sebenarnya kita sudah memahami bahwa kuasa Allah ada di dalam diri kita, maka kita tidak boleh putus sedikit pun dengan Gusti Kang Akarya Jagat, kepada Allah, kepada Sang Maha Kuasa, kepada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Maha Welas Asih, Sang Hyang Maha Agung. Karena kita tidak boleh putus sedikit pun, sedetik pun tidak boleh kalau kita paham itu. Maka tidak ada yang membatalkan apapun hubungan saya kepada Allah. Tidak ada satu batasan pun yang bisa memutuskan hubungan saya dengan Allah, dengan Gusti Kang Akarya Jagat. Kalau masih kawan-kawan proses belajar, memang banyak hal yang harus dilalui secara tahapan. Itu saya katakan Mas Nur, kalau sudah kita mengenal tanah suci yang sesungguhnya, maka tidak ada sedikit pun
kuasa kita pribadi kepada tanah suci itu. Karena tanah suci itu yang menciptakan ya Gusti sendiri, Allah sendiri. Maka sudah sepantasnya kita selalu mengingat sholat, ibadah yang sesungguhnya kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Jika tidak, yang terjadi kita tidak akan pernah menemukan dat yang sempurna, pelajaran yang sempurna, sifat yang sempurna, kuasa yang sesungguhnya dari Allah itu. Maka mari kita bersama-sama mengenal secara hakiki bahwa hubungan kita kepada Gusti Kang Akarya Jagat tidak terpapar dengan hal-hal yang permisif, tidak terpapar dengan hubungan karena ritualistik. Ritualistik tidak menjadi penting, tapi hubungan kita kepada Allah itu tidak boleh putus dalam satu detik nafas pun. Semoga bermanfaat. Rahayu.